Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Siliwangi, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pangandaran. Dan dalam video kali ini saya menunjukkan video pembelajaran menyusun teks biografi tokoh menggunakan model pembelajaran problem-based learning menggunakan aplikasi Spin Wheel of Names. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kanan kirinya untuk mengecek kebersihan sebelum kita melakukan pembelajaran. Bersih ya? Untuk ketua kelas silakan hafal untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, duduk siap, duduk membuat pelajaran berdoa, mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ibu cek dulu kehadiran, hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti hari ini siap untuk belajar ya? Nah, siap untuk belajar. Maka kita lakukan semangat pagi lagi. Yang pertama adalah ketika ibu mengucapkan bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya-jaya, ya? Paham? Oke. Bahasa Indonesia, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya-jaya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Alvin Ferdiansah, Anissa Mutiara Safitri, Andri Hidayat, Delsa Wafik Azizah, Dinda Nur Aini, Faisal Mubarak, Irma Andriani, Krisna Ekanindar, Karen Puspita, Karina Fauzia Setiadi, Nurisa Permatasari, Naufal Dwi Juliansah, Tazkiyatun Amanah, Yuyun Kartikasari, Zakwan Nur Jamal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir semua hari ini ya. Siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke. Sebelum melakukan pembelajaran, kita mengenang atau memupuk rasa nasionalis kita dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Semuanya berdiri.
Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, samudra menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Hidup tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, semoga rasa nasionalis kita semakin bertambah, semakin tinggi ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan. Materi apa yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu? Ayo Yuyun, pengertian biografi. Tepuk tangan untuk Yuyun ya, luar biasa sekali. Selain pengertian, apalagi? Ada struktur. Karina, apa saja struktur? Reorientasi. Tepuk tangan untuk Karina ya. Nah, hari ini kita akan menulis teks biografi tokoh dari, nanti ada aplikasi Spin Well of Names ya. Jadi nanti kalian memilih secara acak, setiap kelompok mendapatkan nama tokoh masing-masing. Baik, di sini akan Ibu tampilkan materi terkait dengan biografi ya, untuk mengingat kembali materi yang sudah kemarin Ibu sampaikan. Menyusun teks biografi. Nah, ini adalah konten yang hari ini akan kalian harus selesaikan ya. Membuat teks biografi tokoh, kompetensi dasarnya. Alvin bisa membacakan 4.15 ada apa? Nah, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Terus ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada 8. Yang pertama, menentukan tokoh idola yang akan dijadikan subjek dalam menyusun teks biografi. Jadi kalian pertama kali harus menentukan siapa tokoh yang akan kalian susun teks biografinya. Yang kedua, merancang kerangka teks biografi tokoh idola sesuai dengan struktur. Tadi yang Karina sudah sebutkan, ada 3 struktur. Yang pertama orientasi, peristiwa atau kejadian yang terjadi. Terus yang terakhir adalah reorientasi. Ketiga, mengonstruksi teks biografi berdasarkan bagian orientasi. Yang terakhir adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Selanjutnya, oke. Tujuan pembelajaran ini sama dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan tokoh idola. Yang kedua, merancang berdasarkan strukturnya. 3, 4, 5 sampai 8 itu disesuaikan dengan struktur kata ganti, terus konjungsi dan pengacuan ya, sama. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran hari ini. Manfaatnya yang pertama adalah mengenal lebih dekat dengan seorang tokoh yang nanti akan kalian susun biografinya. Jadi kalian akan lebih mengenal siapa tokoh itu, apa saja yang terjadi, kenapa, kapan, di mana ya. Terus belajar tentang keteladanan. Diharapkan setelah kalian mengetahui kisah hidup dari tokoh tersebut, kalian bisa meneladani dan mempraktikkan dalam kehidupan
sehari-hari. Selanjutnya itu membangun motivasi dari diri sendiri ya. Semoga kita bisa mencontoh hal-hal baik yang sudah kita baca atau kita tulis dari tokoh idola kita. Terus yang terakhir adalah berpikir analisis. Nah, di sini tujuannya atau manfaat pembelajarannya adalah kalian dituntut untuk belajar menganalisis, berpikir kritis terhadap apa yang akan kita susun nantinya. Paham? Selanjutnya ada sistem penilaian. Ya, itu ya. Jadi yang akan Ibu nilai hari ini ada 2 sistem penilaian. Yang pertama penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Tahapan pembelajaran yang pertama adalah memirsa video biografi. Jadi di sini nanti kalian akan menonton biografi dari Ki Hajar Dewantara yang akan Ibu tampilkan nanti. Terus selanjutnya ada mengisi LKPD atau mengerjakan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Ibu harap nanti kalian berdiskusi dengan baik, mencerminkan kerjasama antar kelompok. Terus ada presentasi. Dan yang terakhir adanya penilaian antar teman atau evaluasi. Jadi nanti selama pembelajaran, setelah selesai presentasi masing-masing kelompok, diharapkan kelompok yang lain dapat memberikan komentar kepada hasil tulisan biografi yang disusun oleh kelompok tadi. Oke, sekarang kita akan memirsa video biografi Ki Hajar Dewantara. Kalian tonton baik-baik, lalu ikuti alur ceritanya ya. Siapa yang tidak mengenal Bapak Andika? Ya, pasti semua tidak asing dengan seorang pengalaman ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang seorang Ki Hajar Dewantara, yuk simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan turun Pakualaman. Ayahnya adalah Raden Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Samudera. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Alas, sekolah dasar Eropa Belanda. Sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Slovakia, yaitu sekolah dokter Budi Putra. Namun beliau tidak menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Slovakia beliau menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan pernah juga menjadi wartawan di beberapa negara seperti Negara Jawa, Pemuda dan Ekspres. Beliau terkenal dengan tulisan yang memiliki sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang bernama Nasional Institut Mahasiswa atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Mahasiswa. Kehadiran perguruan mahasiswa ini membutuhkan kesempatan bagi semua orang untuk mempunyai pendidikan, sehingga akan membantu dari bagian kecil untuk melakukan pendidikan. Kala itu beliau sudah tidak berusia 40 tahun. Pada usia tersebut beliau kemudian menjadi nama dan Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi merupakan idola teman-teman di tetangganya. Hal ini tentu juga beliau adalah secara bebas pada tetangganya. Pada pemilihan pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara yang menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama. Pada tahun 1957, dia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau wafat pada tanggal 2 April 1959 di Yogyakarta.
sebuah ini yang terkenal dari kerajaan Batara, Sinasa Sukuwodo, Raja Bahasa, Tuturi dan Dayani, yang artinya adalah tidaklah memberi contoh di mana memberi semangat dan juga memberi dorongan. Sebuah yang inilah yang sampai saat ini masih dikenal di dalam pendidikan Indonesia. Dulu beliau di pendidikan di Indonesia sangat terkenal hingga saat ini dan mengajak anak-anak Indonesia pada saat itu. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Nah, kita ulang materi biografi untuk lebih mengingat kembali materi yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Coba siapa yang mau membacakan? Tazkiyatun, silakan. Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios dari arti hidup dan grafien yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang mengenal tentang kehidupan seseorang. Ya, itu pertama, pengertian pertama terkait dengan asal-usul kata biografi. Terdiri dari dua kata, bios dan grafien, ya. Nah, menurut KBBI, pengertian biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, gitu ya. Jadi, biografi bisa atau biasa dianggap sebagai satu karya tulis yang berkaitan rangkaian kisah nyata tentang seorang tokoh. Nah, tokoh siapa? Tentunya yang kita pilih menjadi objek atau subjek yang kita akan tuliskan biografinya. Yang ketiga adalah teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita perjalanan hidup seseorang, ya. Seorang itu yang bebas. Kalau kalian mengagumi ayah kalian, itu bisa dibuat menjadi sebuah biografi. Nah, biografi memiliki dua gaya bahasa, ya. Kalau biasanya kita menggunakan tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh kenegaraan, kita menggunakan bahasa baku. Tetapi kalau di luar itu bisa menggunakan gaya bahasa santai, ya. Teks ini bisa menceritakan seputar kelebihan, kekurangan, masalah, dan kehidupan tokoh, ya. Itu ada di struktur bagian kedua, yaitu kejadian penting atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, nah, yang pertama ada orientasi. Orientasi ada di awal paragraf, ya. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh. Jadi pengantar dulu pada saat kita menulis biografi salah satu tokoh. Nah, kita kenalkan dulu agar pembaca tertarik pada tulisan yang kita hasilkan. Selanjutnya ada peristiwa penting. Pada bagian ini, di bagian kedua struktur biografi, menceritakan rangkaian peristiwa kejadian penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Selanjutnya reorientasi. Ini sifatnya opsional anak-anak. Jadi kalau kalian mau mencantumkan di dalam tulisan kalian boleh sebagai penegasan ulang atau simpulan dari kita yang menulis biografi tersebut. Kalaupun tidak apa-apa, ya, karena sudah cukup jelas pada orientasi dan peristiwa atau kejadian penting. Pronomina atau kata ganti. Nah, ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan biografi ada 3. Di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah pronomina atau apa? Kata ganti. Yang kedua adalah pengacuan. Yang ketiga adalah konjungsi. Nah, ketiga ini adalah kaidah kebahasaan teks biografi yang paling umum harus kita gunakan dalam menulis biografi. Pronomina. Ada yang tahu pronomina itu apa? Selain tadi kata ganti tokoh yang akan kita tulis itu untuk menghindari kalimat atau kata yang berulang-ulang secara terus
menerus. Jadi menggunakan kata ganti itu bisa ia, bisa dia, bisa beliau ya. Ini untuk memudahkan pembaca atau penulis dalam merangkai sebuah teks biografi. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina. Kata ganti sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Nah, memilih tokoh atau sosok ini sudah jelas di awal. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan atau langkah-langkah menulis teks biografi. Nah, yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data tentang tokoh. Selanjutnya, memilah data yang relevan tentang tokoh. Menyusun kerangka tulisan berdasarkan struktur. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Merevisi kembali hasil tulisan utuh, dan yang terakhir adalah publikasi. Publikasi ini banyak sekali macamnya, bisa kalian unggah di laman media sosial kalian, mau YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ya. Untuk apa? Untuk dibaca oleh orang lain. Nah, langkah-langkah ini tentu kalian sudah memahami. Yang pertama, kita harus menentukan tokohnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita tentukan teknik pencarian data. Bisa nanti gunakan gawai kalian ya. Kalau misalnya tokohnya ada, kita bisa melakukan wawancara. Terus mencari data tentang tokoh. Nah, ini mencari datanya dengan teknik apa tadi ya? Mau googling kah ya, atau langsung wawancara, itu bisa kalian tentukan sebelum kalian menulis teks biografi. Yang selanjutnya, menyusun kerangka tulisan. Menyusun ini harus memperhatikan strukturnya. Ada 3 struktur tadi, yang terakhir reorientasi, mau ditulis atau tidak itu opsional. Terus mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi, tentu ini harus menjadi satu teks utuh yang koheren atau saling berkaitan. Terus yang terakhir adalah merevisi kembali. Sebelum nanti kalian presentasi, saya harap kalian merevisi kata per kata atau diksinya, nyambung atau tidak menggunakan konjungsi. Oke, terima kasih untuk materi teks biografi hari ini. Selesai. Akan Ibu bagikan LKPD, masing-masing kelompok sudah duduk dengan kelompoknya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti kalian mengisi LKPD ini. Setelah Ibu bagikan, nanti akan kita pilih secara acak menggunakan aplikasi Spin Wheel of Names ya. Nanti masing-masing kelompok ada satu perwakilan untuk mengklik di laptop Ibu, kalian klik ya. Lalu mendapat tokoh apa, baru kalian kerjakan. Silakan untuk kelompok A, B, C, D. Ingat ya, kelompok A, B, C, D. Di lembar LKPD jangan lupa kalian tulis kelompok apa dan anggotanya. Paham ya? Ya. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan satu orang, bergantian dari kelompok A, lanjut kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Untuk mengklik nama tokoh yang kalian pilih secara acak. Silakan Ardi.
Kita lihat dapat apa? R.A. Kartini. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok B. Faisal. Klik yang tengahnya. Kita lihat secara bersama. DJ Habibi. Kelompok C, silakan. Popi. Silakan dipencet tengahnya saja. Kursornya. Nah. Kelompok C mendapatkan tokoh? Belum. Insinyur Soekarno. Berarti otomatis kelompok D Jenderal Sudirman, ya. Sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya secara kompak untuk mengisi LKPD-nya sesuai dengan nama tokoh yang sudah tadi didapat dari aplikasi Spinwheel of Names, ya. Silakan untuk masing-masing kelompok mengerjakan.
Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Nah, berarti dari hasil biografi yang sudah kalian tulis berdasarkan tokoh yang tadi kalian pilih secara acak, saatnya sekarang untuk presentasi. Kelompok yang lain memperhatikan hasil dari tulisan kelompok yang sedang presentasi. Jika nanti ada yang akan ditanyakan, boleh kalian catat. Setelah hasil presentasi sudah selesai, boleh kalian tanyakan. Kalau tidak, berarti tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menyampaikan teks biografi mengenai Insinyur Soekarno yang akan dibacakan oleh rekan saya Karina. Biografi Insinyur Soekarno. Kusno Sosodiatdjo atau yang lebih dikenal dengan nama Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta pada usia yang ke-69. Beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Presiden Soekarno tinggal di Tulungagung, Jawa Timur bersama kakeknya. Beliau tidak menghabiskan waktu kecilnya bersama kedua orang tua. Di Tulungagung, Soekarno sempat bersekolah namun tidak bisa menyelesaikannya karena kembali ikut bersama orang tua. Tahun 1915, Soekarno menyelesaikan pendidikannya di Europe's Leisure School dan selanjutnya tinggal bersama HOS Cokroaminoto yang merupakan teman dari ayah Soekarno. Bersama HOS Cokroaminoto, Soekarno mulai mengenal dan mengenali politik. Beliau mempelajari bagaimana cara untuk berpidato. Pada tahun 1921, beliau menyelesaikan sekolahnya di Roger Bagger School. Setelah itu, Soekarno pindah ke Bandung dan bersekolah di Teknisch Hogeschool, jurusan teknik sipil di mana saat ini merupakan ITB atau Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan berhasil memperoleh gelar insinyur. Hingga saat ini, sosok Insinyur Soekarno masih sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Perjuangannya dan keteguhan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia bersama dengan masyarakat patut menjadi inspirasi perjuangan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Jenderal Sudirman. Di samping saya ada Sifah Herunisa, ada Dinda Nuraini, dan Irma Andriani. Jenderal Sudirman merupakan seorang panglima besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI pertama yang sangat disegani. Ia adalah pahlawan nasional yang turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berkat jasanya dan pahlawan lainnya, saat ini kita bisa merasakan kemerdekaan bangsa secara utuh. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Timur. Ia merupakan anak dari Karsid Kartawiraji, seorang pabrik gula dan siem, yang merupakan seorang keturunan Wedana Kembang. Saat kecil, Jenderal Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Beliau tak mengetahui bahwa sang camat bukanlah ayah kandungnya. Beliau bersekolah di sekolah pribumi dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Tapi tidak sampai tamat. Tahun 1936, beliau menikahi seorang anak pengusaha batik yang kebetulan juga teman sekolahnya, yaitu Alfiah. Berkat pernikahannya dengan Alfiah, ia dikaruniai 3 orang putra serta 4 putri. Kemudian, ia berprofesi sebagai guru yang sangat disegani di Hizb Muhammadiyah, Cilacap dan menjadi pemandu organisasi pramuka Hizbul Wathan. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya tahun 1944, beliau bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor karena sangat disegani oleh masyarakat luas. Kemudian ia diangkat menjadi komandan Daidanko dalam perjuangannya melawan Jepang. Ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas dan diangkat menjadi komandan batalion. Pasca kemerdekaan Indonesia, Jenderal Sudirman ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Ia juga terlibat dalam perang Palagan Ambarawa dalam melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda. Karena berhasil memperoleh kemenangan, sang presiden pun melantiknya menjadi jenderal pada Desember 1946. Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda di Yogyakarta bersama kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya.
Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Akibat ketidakstabilan politik, pemberontakan di Madiun, kesehatan sang jenderal pun melemah. Ia diagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Meski sedang sakit, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada 29 Januari 1950, sang jenderal wafat di Magelang. Jenazahnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kita masuk ke bagian terakhir pembelajaran. Mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini terkait dengan biografi. Yang pertama, kalian sudah mengenal pengertian dari biografi, struktur, ciri kebahasaan, langkah-langkah menulis biografi. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya untuk menghasilkan satu paragraf atau satu teks biografi secara utuh. Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kalian harus mengisi LKPD individu yang nanti akan Ibu bagikan. Kalian isi dan cari tokoh idola kalian, bebas, tidak harus tokoh pahlawan, bisa menggunakan bahasa baku atau tidak baku, ya tergantung dari tokoh yang akan kalian tulis. Lalu tugas itu kalian kumpulkan di Google Form yang nanti Ibu share di grup WhatsApp ya. Untuk penilaian hasil hari ini akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya karena ini berbeda-beda kontennya kan. Kelompok A, RA Kartini, kelompok B siapa, C, dan selanjutnya. Jadi Ibu perlu mengkoreksi setelah pembelajaran ini selesai ya. Nilainya akan Ibu informasikan di pertemuan selanjutnya dan kalian harus mengumpulkan tugas di Google Form sesuai nanti yang Ibu sharekan di grup WhatsApp. Paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa meneladani hal-hal baik dari tokoh-tokoh yang sudah kalian presentasikan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, silakan dibereskan dulu alat tulisnya, lalu dipimpin berdoa oleh HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.